Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari perbankan Big Cap ada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas di mana rekomendasinya adalah buy dengan support yang bisa diperhatikan di 4.950, resisten hingga 5.425. Dari consumer ada Unilever juga direkomendasikan buy 3.710 hingga 4.220. Sementara dari retail ada Aces juga direkomendasikan buy 800 hingga 935 dan juga ada Era juga direkomendasikan buy 410 hingga 460. BBRI, Unilever, Aces dan juga ada Era dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Baik Pak Evan, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan Big Cap BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi dari sisi resisten 5425, ini target sampai kapan? Oke, untuk kita melihat saham BRI ya, memang market cap ya cukup besar ya. Untuk 5425 mungkin kita bisa lihat dalam 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ya. Untuk dalam sampai dengan minggu ini mungkin di 5.300 dulu, baru nanti mungkin di minggu depan di 5.425 kita lihat di EMA 100 konsistensi. Baik, sebelumnya BBRI sempat menguat di atas level 5.700-an Pak Evan. Ada potensi balik ke sini tidak Pak? Terutama kalau kita membahas target sampai dengan akhir tahun. Ya, untuk akhir tahun masih ada potensi untuk sampai setidaknya menyamai highest level 5.700 ya. Tapi sampai dengan akhir Desember sih, saya melihatnya kalau kita lihat di BRI ya. Baik, analisis untuk BBRI direkomendasikan buy 4950 hingga 5425. Masih ada potensi untuk menembus ke level tertinggi sebelumnya, terutama sampai dengan akhir tahun 2023. Kita beralih ke saham konsumer, ada Unilever, tapi sebelum kita ulas dari sisi teknikal, apakah saham ini juga terdampak tidak Pak pelaksanaan atau tahapan dari Pilpres dan juga pelaksanaan Pilpres di 2024 nanti? Ya, tentunya untuk di tahun 2024 itu saham-saham konsumer menjadi karena kaitannya dengan kebutuhan baku atau rumah tangga tentunya memiliki dampak positif karena dengan adanya pemilu biasanya roda pemerintahan dan roda perekonomian akan terus bertambah. Biasanya di situ akan ada kenaikan konsumsi di tahun-tahun pemilu sehingga dan kalau kita lihat saham-saham seperti konsumer itu lebih defensif ya dengan untuk era suku bunga tinggi juga kita masih membutuhkan bahan-bahan baku seperti yang di Unilever, Mayora dan lain-lain ICBP seperti itu, jadi masih menarik untuk diperhatikan sampai dengan di tahun depan dan terutama untuk Unilever sudah terdepresiasi cukup dalam Pak David. Kalau kita lihat dari bulan Februari itu minusnya sudah lumayan dalam ya, dari level 4960 sampai ke terendahnya 3510, jadi sudah turun 30%. Gitu. Jadi ada potensi buat rebound. Baik, hari ini sudah menembus di atas level 4.000-an kembali. Pak Evan menguat di 2,26% dan tadi secara intraday sempat menyentuh di atas 4.100 dengan pencapaian ini. Sementara support yang bisa diperhatikan ini cukup jauh, 3.710. Rekomendasinya buy ideal yang direkomendasikan untuk Unilever dengan penguatan di sepanjang hari ini. Ya, kalau kita lihat memang area resisten yang harus dicapai, kita harus melihat ada resisten di EMA 200 di 4.220. Jadi memang dalam beberapa ini menguji area yang cukup masih kita akan lihat di 4.220 menjadi level kunci. Apabila 4.220-nya tembus, itu menarik karena pergerakannya masih potensi sampai dengan 4.770. Jadi memang level 4.220 ini yang harus kita tembus dulu untuk secara resistance karena ini merupakan resisten yang kuat kalau kita lihat dari pertengahan bulan Juni. Gitu. Oke, artinya buy on break di 4.220. Sebenarnya kalau saat ini masih bisa untuk riding the flow sebenarnya, jadi masih bisa di area level sekarang 4.220 mungkin nanti lihat 4.220 bisa ditambah posisinya.
Baik. gitu ya. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari retail, ada Aces. Ini juga cukup menarik Pak Evan. Aces sudah cukup lama bergerak di level 400-an, 500-an begitu dan cukup sulit menembus ke atas level 700-an. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini saham Aces mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini tembus ke 890 dan tampaknya level tertinggi secara year to date, bahkan mungkin dalam 1 tahun terakhir intraday-nya penutupan hanya di 875. Analisis Anda dengan penguatan Aces? Ya, sebenarnya beberapa kali saya tetap sampaikan ya bahwa ini salah satu saham yang komoditi saya hardware dari level 600 ya, saat ini sudah di level 875. Sebenarnya masih ada potensi buat kenaikan untuk jangka menengah untuk menguji level resisten di 935 ya. Jadi apabila 935 tembus nanti nextnya di 1000. Tapi kalau kita lihat uptrendnya sudah terjadi dari bulan Mei gitu ya, perlahan menguat dari area 400 sampai ke saat ini mungkin kalau kita lihat sudah hampir naik 101 meter ya dari bulan Mei ya, dari bulan Mei 400-an sekarang sudah di 870. Jadi masih riding the wave aja Pak Niko dan teman-teman. Oke, penguatan yang terjadi didukung dari sisi volume juga tidak Pak Evan? Untuk volume sebenarnya sudah terjadi tapi di bulan tanggal 18 September. Tapi saat ini sih volumenya sudah menarik ya, dari di pertengahan Oktober juga sudah ada akumulasi juga. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari retail, masih ada Era Jaya Swasembada Tbk hari ini juga ditutup menguat di 4,78%, 438, sementara support dan resistennya tadi hingga ke 460. Range-nya tidak terlalu lebar ini, Pak Evan? Ya, untuk Era sebenarnya ini baru 2 hari dan memang volumenya lumayan ya kalau kita lihat ya. Setelah dari tanggal 12 Oktober ini sudah ada koreksi, tapi nampaknya sudah mulai rebound. Dan saya melihat Halo Pak Evan? ini ada bullish divergence kalau yang masih di halo. Ya, Suara saya cukup terdengar? Ya, sempat terputus-putus Pak, bisa diulang kembali singkat saja untuk Era? Ya, jadi saya lihat ada bullish divergence kalau kita lihat di sini untuk berdasarkan indikator dari stokastiknya. Ini mungkin masih menarik untuk Era untuk setidaknya sampai ke level 460 ya. Jadi dengan 438 ini masih ada target setidaknya sampai dengan minggu depan kita melihat di 460 untuk area resistance-nya. Sedangkan supportnya mungkin bisa diperhatikan area 410 jadi level support kunci. Apabila ternyata berbalik arah ke bawah 40 mungkin kita akan wait and see dulu ya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBRI, Unilever, Aces dan juga ada Era, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Evan, kita masih punya 1 segmen lagi, beberapa pertanyaan sudah ada yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Pak Evan. Ada Bapak Angget dari Bekasi menanyakan saham LTLS, Pak. Lautan Luas Tbk. Ambil posisi di 1100, nyangkut sepertinya. Penutupan hari ini di 1040, ditutup menguat di 0,48%. Analisis dan rekomendasi untuk LTLS. Lautan Luas kalau kita lihat selama bulan September sampai dengan hari ini berada dalam tren yang sideways ya. Berada di level 995 sebagai level supportnya. Resistance-nya 1045 sampai 1050. Jadi untuk saat ini apabila dalam beberapa hari ke depan dapat menembus 1045 sampai 1050. Ini menguji level resistance selanjutnya mungkin di 1070, lalu selanjutnya akan kita lihat di 1100 sampai dengan 1155. Jadi memang level kunci yang harus ditembus adalah 1075 agar lautan luas kembali ke level 1100. Di hold saja Pak Evan? Ya, masih di hold saja. Oke, selanjutnya kita ke Surabaya, ada Bapak Felix. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan lagi-lagi dari konsumer nih Pak. ULTJ, Ultra Jaya, Mil Industri dan Trading Kompa. Bagaimana analisisnya? Hari ini ditutup flat 1670. Ya, menarik kalau kita lihat Ultra Jaya tertahan di support MA 200-nya di level 1605. Jadi saat ini mulai perlahan buat rebound apabila kalau kita lihat di sini ada resisten di 1730.
apabila 17.30-nya dapat ditembus, itu akan membuat pola double bottom ya. Kalau kita tarik data di tanggal 12 September. Nah, tarikan double bottomnya setidaknya sampai ke 1.815. Jadi memang level resisten yang harus diuji adalah 1.725. Apabila 1725 tembus, itu targetnya bisa ke 1.815. Waspada support levelnya tadi ya di 1.600. Jadi kalau misalkan ternyata berbalik arah di bawah 1.600, mungkin kita bisa lepas dulu ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Andri juga dari Surabaya ini menanyakan saham Antam Pak, jangka menengah, support dan resistennya. Antam nyangkut di harga 1.900-an, analisisnya seperti apa? Oke, ya nampaknya kalau Antam di 1.900 cukup lumayan ya, dalam artian sudah terdepresiasinya sebenarnya sudah lumayan dalam, kurang lebih di hampir 10%. Nah, saat ini yang level resisten harus diuji adalah untuk level di 1915 ya. Jadi kalau 1865 lalu ke 1915. Jadi 1865 ini harus diuji untuk resistennya. Apabila 1865 dapat ditembus, itu akan kembali lagi ke 1915 lalu nextnya di 2020. Jadi 1865 dulu nih, Mas. Oke. Supportnya bisa dilihat hati-hati di 1.700, itu ada support level yang cukup kuat. Apabila ditembus, ini membuat Antam ini bergerak downtrend. Gitu ya. Kalau misalkan 1.700-nya ditembus, itu waspada untuk Antamnya mungkin menguji area support lanjutan di 1.605. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Evan menanyakan saham PMMP, Pak, sudah ambil posisi di 380, profit taking di level berapa? Ini saham-saham terafiliasi dengan cawapres sepertinya, Pak. Betul sekali. Jadi memang kenaikannya memang ada beberapa saham memang terimpact. Jadi memang sini ada gap up sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada gap up di ketika rilisnya cawapres ya, data ini bahwa di tanggal 23 Oktober ada gap up. Nah, ini yang waspada ya, bahwa saat hari ini ada volume jualan cukup besar. Jadi apabila saat ini mungkin mulai kurangnya posisinya karena ini potensi buat tutup gap di 394. Apabila ternyata turun lagi ya di bawah 394, ini potensi buat tutup gap di 318 ya. Jadi hati-hati, cukup volatile. Jadi karena biasanya volatilitas sahamnya nggak tinggi, cuma pada saat tanggal 23 Oktober aja nih ya, Senin kemarin nih yang memang volatilitasnya langsung naik ya. Oke, baik. Terakhir singkat saja Pak Evan menanyakan saham Goto nih Pak, penutupan hari ini koreksi cukup dalam, ada potensi ke bawah 60 tidak Pak? Bapak Indra dari Jakarta, singkat saja Pak Evan. Sebenarnya kalau bisa melihat Goto memang tendensi masih downtrend ya. Kalau kita lihat untuk level supportnya mungkin kita bisa lihat di 55 sih sebenarnya. Jadi ada potensi buat menguji ke support level 55. Baik, jawaban untuk Bapak Indra di Jakarta. Penutupan hari ini 60, melemah cukup dalam dan ada potensi ke level Rp55 per saham kembali. Terima kasih Pak Evan, waktu kita cukup terbatas dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel, dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Evan, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak David. Terima kasih ada Bapak James Evan Tumbuhan, Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.